Hai teman-teman, sekarang aku mau membacakan cerita dongeng si kancil. Di suatu hari yang cerah terdapat seekor binatang yang terkenal sangat licik di dalam hutan, yaitu adalah si kancil. Pada suatu hari, si kancil sedang bersantai di bawah pohon. Dengan menghembuskan angin sempoi-sempoi yang membuat kancil menjadi ngantuk, untuk mengusir rasa kantuknya, ia akhirnya memutuskan untuk jalan-jalan menelusuri hutan. Sambil berjalan, kancil membungkukkan dadanya dan berkata, "Siapa di hutan ini yang tidak mengenalku? Si pintar, si cerdik yang banyak akal. Setiap masalah pasti dapat kuselesaikan dengan mudah," kata si kancil. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya ia sampai di tepi sungai. Kancil pun segera minum untuk menghilangkan rasa hausnya. Sambil terus berkata memuji dirinya sendiri, tanpa kancil sadari, ternyata ia sedang memperhatikan oleh seekor siput yang sedang duduk di balik sebuah patung besar pinggir sungai. Karena mendengar ucapan kancil, siput itu pun berkata, "Hai kancil, asik sekali kau kulihat bicara sendiri. Ada apa? Apa kamu sedang bergembira ya?" tanya siput pada kancil. Kancil pun mendengar suara siput dan mencari-cari asal suara tersebut. Ia pun menjawab, "Oh hai, ternyata kau siput. Udah lama ya kau memperhatikan ternyata. Sedang apa kau di sini siput?" "Meratapi dirimu yang kecil dan lelet ya." "Hahaha," jawabnya. Siput pun terkejut dengan jawaban kancil yang menghinanya dengan membuat marah. Lalu siput pun membalas ucapan kancil, "Hai kancil, aku tahu kau memang terkenal binatang yang sangat cerdik dan cepat. Sedangkan diriku terkenal binatang sangat lambat berjalannya. Tapi kali ini aku sangat marah dengan mendengar perkataanmu tadi dan aku menantangmu untuk lomba lari," ujar siput. Mendengar tantangan dari siput, kancil pun menerima tantangan kali ini. Karena ia tahu siput tak akan mungkin mengalahkan dirinya. Hingga akhirnya mereka setuju lomba tersebut diadakan keesokan harinya. Di tempat lain, siput sadar bahwa dirinya tak mampu mengalahkan kancil siput. Akhirnya meminta tolong teman-temannya untuk dimulai. Semua teman-teman siput agar bersembunyi di jalur lomba yang akan mereka lalui. Teman-teman siput harus muncul ketika mendengar suara si kancil dari kejauhan, sehingga kancil akan mengira siput akan selalu berada di depannya. Hari perlombaan pun tiba. Seluruh penghuni hutan menyaksikan perlombaan tersebut. Sampai suasananya pun sangat ramai. Mereka semua ingin mengetahui apakah siput dapat mengalahkan si kancil ya. Si kancil yang terkenal cerdik dan sombong itu. Saat lomba dimulai, dengan angkuhnya kancil langsung berlari dengan sangat cepat. Ia pun tertawa sambil berkata, "Hahaha, selamat tinggal siput lalat. Aku tunggu kau di garis
finish nanti, ucap dengan sombong. Setelah ia berlari meninggalkan siput cukup jauh, dia belakangnya. Kancil justru sangat terkejut karena ia melihat di depannya ada siput yang sedang berjalan dengan santai. Ya, yang sebenarnya itu adalah teman-teman si siput yang telah mendengar suara kancil dari kejauhan dan mereka keluar dari persembunyiannya guna mengelabui si kancil. Karena merasa dikalahkan, kalian pun dengan cepat melewati siput tersebut. Dan kejadian itu terus berulang hingga membuat si kancil menjadi kewalahan dan kelelahan karena siput selalu berada berapa langkah di depan kancil. Ketika si kancil hampir tiba di garis finish, ternyata siput sudah mendekati garis finish terlebih dahulu dan membuat si kancil berpikir mengapa siput yang seharusnya sudah ia tinggalkan jauh di belakang, tapi siput itu malah terus ada di depan dan sampai ke garis finish terlebih dahulu. Kancil terkejut dirinya kalah dengan siput. Lalu, sesampainya di garis finish, kancil pun berkata, "Tidak mungkin. Bagaimana bisa kau lebih dulu sampai padahal aku berlari sangat kencang, meninggalkan kau jauh di belakangku," ujar si kancil. Yang tak menerima kekalahan, kancil tidak mau berkalah dengan seekor siput yang kemarin dia ejek di sungai. "Sudahlah, kancil, akui saja kekalahan dirimu," jawab siput dengan santai. Si kancil menjadi heran dan masih belum dapat percaya kalau dirinya berhasil dikalahkan oleh hewan yang sering ia ejek kecil dan lele tersebut. Si kancil yang masih terheran-heran hingga tidak bisa mengucapkan apapun. Lalu tiba-tiba siput berkata, "Sudahlah kancil, tidak usah sedih. Aku tidak ingin hadiah apa-apa dari kamu. Aku hanya ingin kau tidak tahu. Janganlah kamu sombong dengan kelebihan yang kau memiliki. Semua makhluk hidup mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi jangan suka menghina dan menyepelekan makhluk hidup yang lainnya," ujar siput. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.